Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Amatullah dengan akhir NIM 45. Nah, jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang kelompok dalam organisasi. Nah, kelompok adalah dua individu atau lebih yang saling berintegrasi dan ketergantungan yang bergabung bersama untuk mencapai tujuan-tujuan khusus. Nah, klasifikasi kelompok ini tuh terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama itu formal. Nah, untuk formal ini tuh memiliki struktur organisasi, memiliki tugas dan pekerjaan yang jelas untuk setiap bagiannya. Selanjutnya, perilaku diarahkan untuk mencapai sasaran organisasi. Yang kedua ada informal. Nah, informal ini tuh tidak memiliki struktur formal, tidak terorganisir secara resmi. Muncul karena adanya kebutuhan interaksi sosial dan dapat mempengaruhi perilaku individu dan kinerja. Nah, selanjutnya itu ada 5 tahapan pembentukan kelompok. Yang pertama itu ada forming atau pembentukan. Yang kedua ada storming atau pertentangan. Yang ketiga ada norming atau persatuan. Dan yang keempat ada performing atau kinerja. Dan yang terakhir ada adjourning atau pengakhiran. Selanjutnya ada Panstage Equilibrium Model. Nah, yaitu serangkaian fase yang dilalui oleh kelompok yang melibatkan transisi antara keadaan statis dan inaktivitas. Untuk urutan tindakannya itu yaitu yang pertama itu menemukan arah kelompok, menyusun tujuan. Yang kedua, kelompok cenderung berdiam diri atau terpaku pada tindakan tertentu. Yang ketiga, transisi, yaitu meninggalkan pola-pola lama dan mengadopsi perspektif baru. Dan yang keempat, ada periode inersia 2. Dan yang kelima, tujuan tercapai. Nah, selanjutnya itu ada grup properti. Nah, grup properti ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada peran atau roles. Peran adalah pola perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisi di dalam kelompok atau organisasi. Nah, komponen perannya itu yang pertama ada persepsi, bagaimana seseorang melihat peran yang seharusnya ia jalankan. Yang kedua ada pengharapan, bagaimana orang lain mengharapkan ia berperan. Yang ketiga ada psychological contact, kontak yang tertulis mengenai apa yang diharapkan organisasi dari individu. Selanjutnya ada konflik peran, terjadi jika seseorang memiliki beberapa peran yang saling bertentangan. Yang kedua, ada norma. Norma adalah standar perilaku yang diterima bersama dalam kelompok. Nah, untuk jenis-jenis norma dalam kelompok ini tuh yang pertama ada norma kinerja, yaitu standar kerja, kecepatan kerja. Yang kedua, norma penampilan, bagaimana anggota harus tampil atau berperilaku. Yang ketiga, norma tata sosial, itu perilaku sosial antar anggota. Dan yang terakhir ada norma alokasi sumber daya, yaitu bagaimana hadiah atau bonus dibagi. Nah, yang ketiga itu ada status. Status adalah posisi sosial dalam kelompok yang diberikan oleh anggota lain. Nah, menurut status karakteristik teori, status dipengaruhi oleh kekuasaan yang dimiliki seseorang, kontribusi terhadap tujuan kelompok, dan karakteristik pribadi, yaitu kemampuan, karisma, ataupun pengalaman. Nah, selanjutnya yang keempat ada ukuran atau size. Nah, ukuran adalah kelompok yang lebih kecil
lebih cepat dalam menyelesaikan tugas dibandingkan dengan kelompok yang lebih besar. Nah, individu dalam kelompok yang lebih kecil ini tuh bekerja lebih baik dalam kelompok yang lebih kecil. Nah, dalam hal pemecah masalah, kelompok besar memiliki nilai yang lebih baik daripada kelompok kecil. Nah, yang kelima ada kohesivitas. Nah, kohesivitas adalah tingkatan di mana anggota kelompok tertarik satu sama lain dan memotivasi untuk tetap di dalam kelompok. Nah, peningkatan perpaduan kelompok ini tuh yang pertama membuat kelompok yang lebih kecil, yang kedua mendorong kesepakatan dengan anggota kelompok, yang ketiga meningkatkan waktu bersama anggota kelompok, yang keempat meningkatkan status kelompok dan merasakan kesulitan dalam kelompok, yang selanjutnya mendorong persaingan dalam kelompok lain, dan yang terakhir mengisolasi kelompok secara fisik. Nah, dan yang terakhir atau yang keenam ada keragaman atau diversity. Nah, tingkat kesamaan anggota kelompok atau berbeda satu sama lain, keanekaragaman tampaknya meningkatkan konflik kelompok, terutama pada tahap awal perkembangan kelompok.